Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2022. Wah, kita mau bersyukur ya adik-adik buat penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Meskipun kita masih bertemu dalam ibadah online, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita. Siapa nih yang tadi pagi bangun tidur udah siap untuk sekolah minggu? Wah, keren adik-adik. Nah adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah kesaksian Yohanes tentang Yesus yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 34. Yuk adik-adik, kita awali sekolah minggu kita dengan bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun dengan menyanyikan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah virtual hari ini. Sertailah supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Firman Tuhan kita akan dengarkan melalui tayangan video berikut ini. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, Aku bukan Mesias. lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab. Bukan, Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab. bukan. Maka kata mereka kepadanya. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya. Katanya, Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka. Katanya, Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Siapakah itu? Yohanes Pembaptis, luar biasa. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, membukakan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang akan menebus dosa umat manusia. Yohanes Pembaptis ini di padang gurun menyampaikan kabar sukacita tentang akan datangnya seorang Mesias. Dia mewartakan kabar sukacita, juga dia membaptis orang-orang yang datang pada saat itu. Banyak orang Israel datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes. Banyak orang datang ke sungai Yordan. Yohanes membaptis orang-orang tersebut di sungai Yordan dengan air. Nah, makin hari makin banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Mereka bertobat, mereka mengakui kesalahan dari hal-hal yang dilakukan tidak benar, sehingga mereka datang kepada Yohanes untuk minta
dibaptis. Kabar tentang Yohanes Pembaptis semakin tersiar kemana-mana. Sampai akhirnya sampai ke kota Yerusalem. Bahwa ternyata ada seorang yang membaptis di sungai Yordan yang namanya Yohanes, sampai kepada para imam dan juga orang Lewi, para pemimpin agama di kota Yerusalem. Sehingga mereka akhirnya mengutus imam dan orang Lewi kepada Yohanes. Datang ke padang gurun untuk menemui Yohanes di sana. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Yohanes. Ada beberapa pertanyaan adik-adik yang disampaikan oleh para imam dan juga orang Lewi yang diutus menemui Yohanes. Dia bertanya, siapakah sebenarnya engkau itu? Nah, Yohanes menjawab pertanyaannya. Dia bertanya, siapakah sebenarnya engkau itu? Apakah engkau adalah Elia, Nabi Israel yang sangat besar itu? Yohanes menjawab, bukan. Saya bukan Elia. Kemudian orang Lewi itu bertanya kembali, apakah engkau seorang Mesias yang akan datang untuk menebus dosa manusia sebagai juru selamat? Kemudian si Yohanes Pembaptis menjawab, bukan, saya bukan seorang Mesias. Kemudian, siapakah kamu ini? Dia makin bingung. Yohanes menjawab bahwa saya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mewartakan kabar sukacita akan datangnya seorang Mesias, yaitu Yesus akan menebus dosa umat manusia. Orang yang datang pada saat itu semakin bingung terhadap jawaban dari Yohanes tersebut. Kemudian Yohanes berkata kepada banyak orang yang datang di tempat itu, adik-adik, lihatlah, ada yang datang di sebelah sana. Itulah anak manusia. Itulah Yesus yang datang, yang akan menebus kita sebagai umat manusia yang berdosa. Yesus yang akan dibaptis dengan Roh Kudus, maka akan terpancarlah Roh Kudus di dalam dirinya melalui burung merpati. Dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus sebagai juru selamat yang patut untuk diagungkan. Yohanes dengan kerendahan hati, adik-adik ya, tidak mengagungkan saya adalah utusan Allah, saya yang mewartakan kabar kebenaran sukacita. Tetapi Yohanes menyatakan bahwa saya hanya sebagai pembuka jalan akan datangnya seorang Mesias, akan datangnya seorang juru selamat, Yesus sebagai Mesias yang akan menebus dosa umat manusia. Adik-adik, Yohanes di sini mau bersaksi, menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan, menyaksikan tentang datangnya Mesias, yaitu Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yohanes tidak mengagungkan dirinya, tidak menyombongkan dirinya, adik-adik, tetapi Yohanes menyaksikan bahwa Yesus yang akan datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dia dengan rendah hati, Yohanes menyampaikan kabar sukacita itu. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Mau bersaksi sukacita datangnya Tuhan sebagai Mesias yang menebus dosa kita? Adik-adik mau bersaksi seperti Yohanes yang mau bersaksi kepada umat Israel tentang Yesus sebagai Mesias? Adik-adik bisa melakukan hal itu di dalam keluarga. Kak, saya kan masih kecil, Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain? Bisa, adik-adik. Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kita hikmat, kepintaran, kepandaian. Mungkin adik-adik ada yang bisa bernyanyi. Pujilah Tuhan dalam keluarga sehingga
Siapa yang mendengar pujian yang adik-adik lakukan, nyanyian itu akan merasa terberkati. Adik-adik mungkin pintar bermain musik, lakukan main musik, bisa mengiringi papa, mama, teman, atau siapa saja untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa matematika misalnya. Oh, tidak hanya untuk diri kita sendiri, bisa untuk mengajarkan kepada teman lain yang mungkin mengalami kesulitan matematika. Dan banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat kita. Melalui dalam diri kita, dalam keluarga kita, di sekolah, dimanapun Tuhan pakai adik-adik. Kita punya mulut adik-adik seperti Yohanes punya mulut mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Nah, adik-adik juga dianugerahi kita untuk bisa berbicara, punya mulut untuk mewartakan kabar sukacita kepada teman-teman, kepada orang lain. Adik-adik akan dimampukan oleh Tuhan untuk bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Sang Penebus, Sang Mesias yang hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita. Mau bersaksi adik-adik? Mau? Yes, luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas anugerah kemurahan-Mu. Tuhan telah beserta kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi panduan hidup kami ya Tuhan, agar kami mau bersaksi Tuhan kepada orang lain, baik dalam keluarga kami, terhadap teman-teman kami di sekolah, mewartakan kabar sukacita tentang hadirnya Sang Mesias, Sang Penebus dosa kami, Yesus sebagai juru selamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 34 yang berbunyi, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Yohanes pasal 1 ayat 34. Nah, adik-adik, kita coba yuk pakai gerakan. Kita mulai dari alamatnya dulu ya. Yohanes pasal 1 ayat 34. "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Yohanes pasal 1 ayat 34. Adik-adik coba ya di rumah. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kesaksian Bapak Yohanes tentang Tuhan Yesus. Nah, dalam bacaan kita tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 29b mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Siapakah anak domba itu? Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas menggambar domba. Adapun alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah kertas HVS putih, pensil atau ballpoint atau spidol dan pensil warna, gunting, lem, dan kapas untuk membuat bulu domba. Langkah pertama, kita menggambar domba. Kita membentuk huruf U untuk kepalanya, kemudian kita membentuk mata, mulut, dan rambutnya. Kemudian kita membentuk badannya, ekor, dan juga kakinya, dan kita mewarnai kuku-kukunya dengan pensil. Dilanjutkan dengan kita memberi lem di seluruh badan domba untuk menempelkan bulu-bulu domba. Yang kita pakai adalah kapas yang sudah digulung sebelumnya, seperti yang adik-adik saksikan di sini. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan bulu-bulu dombanya dari kapas tadi lebih banyak lagi agar dombanya tidak kedinginan. Nah, adik-adik, gambar domba kita sudah jadi. Jangan lupa menuliskan tema firman Tuhan hari ini.
kesaksian Yohanes tentang Yesus yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 34. Juga jangan lupa menuliskan nama adik-adik dan kelasnya ya. Gambar domba kita sudah jadi. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tolonglah kami untuk melaksanakan firman-Mu dengan rajin. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah kami ya Tuhan agar dapat menjalankan tugas di sekolah dan di rumah dengan baik. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Agus Wiyanto, Bapak Pendeta Guntur Wibisono, para Bapak Ibu Majelis Jemaat, beserta seluruh keluarga mereka. Berilah kekuatan dan pertolongan-Mu ya Bapa, agar mereka tetap setia dalam menjalankan tugas panggilan-Mu. Kami berdoa juga untuk para pekerja dan pelayan GKI Cinere, serta seluruh jemaat, kiranya Tuhan yang memimpin, sehingga kami semua dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berkatilah juga ya Bapa, pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan di negara kami. Pimpinlah para pemimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan bijaksana, dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami dari perpecahan, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan ada dalam masyarakat kami. Kami juga menyerahkan rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa, terutama untuk mereka yang menderita karena bencana alam dan pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Persembahan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Adik-adik boleh kumpulkan persembahan adik-adik lalu titipkan kepada papa mama untuk nanti di akhir minggu setiap bulan papa mama bantu transfer persembahan adik-adik ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor rekening 1010801455582. Jangan lupa untuk mencantumkan 001 di belakang nominal persembahan. Yuk berikan persembahan. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Hari ini kita mau belajar untuk berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang menghapus dosa manusia. Sekarang Kak Feli mau tanya, siapa di sini adik-adik yang berjanji mau bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti Yohanes? Nah kalau gitu adik-adik, kita nyanyikan sama-sama Tuhan Yesus aku berjanji. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang
Adik-adik, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami agar kami mau dan berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau memberikan kami selalu kesehatan, kepandaian, dan ketaatan setiap harinya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sudah selesai ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.